Salam, Bapak Ibu jemaat saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, adalah baik kita mendengarkan firman Allah dan kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Sungguh selalu baru setiap hari bagi kami. Ya Bapa, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Olehnya kami memohon, berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarnya. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema Allah tidak membedakan orang. Rasul Petrus berkunjung ke rumah Kornelius. Umumnya warga gereja mengetahui kisah ini, bahkan secara detail. Petrus adalah seorang murid Yesus. Dia berasal dari keturunan Yahudi atau Israel yang adalah umat pilihan Allah. Sedangkan Kornelius adalah orang Roma, datang dari lingkungan, bahasa sekarang dulu pun sudah begitu, disebut kafir atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bukan pengikut Yesus. Jadi sederhananya, kunjungan Rasul Petrus ke rumah Kornelius adalah kunjungan seorang percaya kepada seorang yang tidak percaya atau kafir. Orang kudus bertemu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau demikian gambaran sederhananya, maka sudah tentu yang ada di pikiran kita ialah Petrus datang ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil. Tuhan Allah menugaskan Petrus bertemu dengan Kornelius dan seisi rumahnya untuk menobatkan Kornelius dan para sahabatnya. Tentu tidak lain tujuan Allah demikian. Kita melihat Rasul Petrus, seorang murid Yesus dan pemimpin utama di gereja mula-mula, juga harus dikoreksi. Kenapa? Karena pemahamannya yang salah tentang orang bukan Yahudi atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makan dan minum dengan orang bukan Yahudi yang dianggap tidak tahir merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan aturan keagamaan Yahudi. Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu diperlukan campur tangan Allah yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat untuk meyakinkan Petrus bahwa ia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak kafir atau tidak tahir, alias tidak percaya kepada Tuhan. Tentu dibutuhkan campur tangan Tuhan yang hebat untuk meyakinkan Petrus untuk tidak membedakan orang, karena semua orang sama di pandangan Tuhan. Melalui pemberitaan firman Allah, peneguhan Roh Kudus dan pengalaman hidup, Allah terus bekerja dalam hati manusia untuk mengoreksi cara pandang kita yang keliru tentang orang lain. Bahwa Dia akan menolong kita untuk melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak membedakan orang. Saudara, memang dalam hidup ini acap kali kita diperhadapkan dengan situasi demikian. Bahkan tanpa kita sadar digiring dalam suasana yang demikian dan tanpa sadar
kita bahkan membeda-bedakan orang. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Dan sebagai anaknya tentu Allah menginginkan supaya kita juga tidak membeda-bedakan siapapun. Karena kita pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman bagi kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membedakan orang. Siapapun, semua mulia di hadapan-Mu. Oleh karenanya, kuatkan kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun anak-anak-Mu tidak membeda-bedakan siapapun sesama kami. Bahwa semua orang, sesama manusia, adalah sama ciptaan Tuhan yang mulia. Maka biarlah melalui kehidupan kami justru mereka yang belum percaya akan Engkau, mereka boleh menjadi percaya oleh karena kehidupan kami yang baik, yang mengasihi mereka. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menunjukkan sikap yang baik, perbuatan baik, kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan. Ya Bapa, bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami memohon sembuhkan kami. Jamah kami, angkat sakit penyakit kami Bapa, agar tubuh kami kuat sehat, dan sungguh dengan sukacita kami memuji-muji akan kebesaran-Mu. Ini doa syukur kami kepadamu Bapa, Engkau yang menyertai dalam tugas pekerjaan di sepanjang hari ini, dan Engkaulah yang membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.